Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A22 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan penugasan farmakologi yang membahas tentang antiplatelet. Dosen pembimbing Pak Arif Aziz SSI MKes APT. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hai, perkenalkan nama saya Ainun Febrianti dengan NIM 22001AF. Saya Andi Rahmi Aryati dengan NIM 22005AF. Saya Aulia Makfirah dengan NIM 22012AF. Saya Hanun Sania Sibuan dengan NIM 22028AF. Saya Inetrim Ferreira dengan NIM 22033AF. Saya Sutriana dengan NIM 22087AF. Sebelum membahas antiplatelet, kita harus mengetahui apa itu platelet. Trombosit atau platelet adalah komponen vital pada hemostatis normal. Komponen ini penting karena memiliki kemampuan untuk menempel pada dinding pembuluh darah yang cedera, merekrut trombosit tambahan pada cedera endotel, melepaskan mediator vasoaktif dan protrombotik yang memicu vasokontriksi dan meningkatkan koagulasi dan membentuk agregat yang mempengaruhi hemostatis primer. Definisi antiplatelet. Antiplatelet adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Obat ini umum digunakan oleh pasien dengan masalah penyumbatan pembuluh darah seperti pada penderita stroke, penyakit jantung koroner, atau penyakit arteri perifer. Antiplatelet disebut juga sebagai obat pengencer darah, tetapi sebutan ini kurang tepat. Antiplatelet tidak mengencerkan darah melainkan mencegah sel keping darah atau trombosit untuk saling menempel sehingga tidak membentuk gumpalan darah. Berikut adalah beberapa gejala yang dirasakan ketika seseorang mengalami pembekuan darah. Yang pertama adalah lengan atau kaki. Bagian tubuh yang paling umum mengalami pembekuan darah adalah bagian bawah kaki. Pembekuan darah pada kaki atau lengan dapat memiliki beberapa gejala seperti pembekakan, nyeri atau pegal, sakit tiba-tiba, terasa hangat di satu bagian. Yang kedua yaitu otak. Pembekuan darah di otak bisa menimbulkan sejumlah kondisi, yaitu perubahan penglihatan, kejang, gangguan berbicara, kelemahan, perubahan sensasi di wajah, satu lengan atau kaki, atau satu sisi tubuh. Yang ketiga jantung. Jantung termasuk organ yang kurang umum untuk pembekuan darah, namun tetap saja dapat terjadi. Pembekuan darah di jantung diantaranya dapat menyebabkan kondisi berikut, yaitu sesak nafas, keringat berlebih, nyeri dada yang bisa meluas ke lengan kiri, mual, pusing, atau jatuh pingsan. Yang keempat, perut. Gejala pengumpalan darah di perut dapat terjadi yaitu sakit perut yang parah, diare, muntah, dan darah pada muntahan atau tinja. Yang kelima yaitu paru-paru. Pembekuan darah juga dapat terjadi di paru-paru. Hal itu bisa menyebabkan sejumlah tanda berikut: sakit dada yang tajam, batuk darah, berkeringat, sulit bernafas, demam, denyut nadi cepat, pusing, bahkan jatuh pingsan. Kita dapat mencegahnya dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan, berolahraga secara teratur, menghindari asap rokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Penggolongan obat antiplatelet yang pertama, asetosal. Asetosal digunakan untuk mencegah aterotrombosis, penyakit infark miokard, sindrom koroner, atau angina pectoris tidak stabil. Aturan pakai 1 kali sehari pagi hari setelah makan. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu mengalami mual, muntah, terjadi pendarahan, terjadi sesak napas. Interaksi obat dapat meningkatkan efek warfarin, heparin, digoxin, sulfanilurea, dan dapat menurunkan efek furosemid dan spironolakton. Penyimpanan obat tersebut disimpan di suhu ruangan 15-25 derajat Celcius, terhindar dari cahaya matahari. Yang kedua, obat clopidogrel. Clopidogrel digunakan untuk mencegah aterotrombosis, penyakit infark miokard, sindrom koroner, atau angina pectoris tidak stabil.
Aturan pemakaian obat ini diminum 1 kali sehari pagi hari setelah makan. Efek samping yang mungkin terjadi, mengalami mual, muntah, terjadi pendarahan, atau terjadi sesak nafas. Interaksi obat dapat menurunkan efek clopidogrel jika diminum bersamaan dengan omeprazol. Dapat meningkatkan resiko pendarahan jika dikombinasikan dengan obat ticagrelor. Penyimpanan obat ini disimpan di suhu ruangan 15-25 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya matahari. Yang ketiga, ticagrelor. Obat ticagrelor digunakan untuk mencegah aterotrombosis penyakit infark miokard, sindrom koroner, atau angina pectoris tidak stabil. Aturan pemakaian obat ini diminum 2 kali sehari setelah makan. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu mengalami mual, muntah, terjadi pendarahan, dan terjadi sesak nafas. Interaksi obat dapat meningkatkan risiko pendarahan jika dikombinasikan dengan clopidogrel dan dapat meningkatkan efek simvastatin atau digoxin. Penyimpanan obat ini disimpan di suhu ruangan 15-25 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya matahari. Dan yang terakhir, obat dipridamol. Dipridamol digunakan untuk mencegah terbentuknya bekuan darah pada pembuluh darah tubuh setelah menjalani operasi penggantian katup jantung. Aturan pakainya 2 kali sehari. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu mengalami mual, muntah, diare, nyeri pada otot, tekanan darah rendah, dan kemerahan kulit. Interaksi obat ini yaitu orang-orang dengan riwayat alergi berat atau hipersensitivitas terhadap dipridamol tidak boleh mendapat obat ini. Dipridamol juga tidak boleh diberikan pada pasien dengan kadar trombosit yang rendah. Kesimpulannya ialah, antiplatelet adalah obat-obatan yang menghambat pembekuan plak atau sumbatan dalam darah. Gejala yang dapat ditimbulkan ketika tubuh mengalami pembekuan darah berupa pembengkakan, sesak napas, mual muntah, nyeri dada, diare, batuk darah, dan demam. Pembekuan darah juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, jadi mulailah kebiasaan Anda dengan pola hidup sehat. Sekian video dari kami, semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat. Thank you for watching.